Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami menikmati berkat kemurahan-Mu, kasih sayang Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Dan berikan kami pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Matius 12 ayat 47 sampai 50. Tertulis demikian. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kita mengenal istilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sahabat Tuhan, dan anak Tuhan. Tapi hari ini kita belajar satu istilah lagi, yaitu saudara Tuhan. Orang bisa berbangga karena bersaudara dengan presiden, pejabat atau artis. Namun kita lebih bisa berbangga lagi karena kita bersaudara dengan Tuhan. Membaca ayat-ayat ini mungkin muncul kesan bahwa Tuhan Yesus tidak menyayangi dan tidak mengakui keluarganya. Padahal bukan demikian konteks dari nats ini. Tuhan mengasihi mereka dan menghargai hubungan kekeluargaan dengan mereka. Sekalipun sebenarnya dia bukanlah anak biologis dari Maria, dan juga bukan saudara-saudara biologis dari anak-anak Maria yang lain. Dalam Yohanes pasal yang pertama, kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dalam Matius serta Lukas, kita mengerti bahwa Maria dipilih untuk mengandung Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kita dapat lebih memahami kisah ini saudara dengan membaca ayat-ayat paralel yang tertulis di dalam Markus pasal yang ketiga. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di sebuah rumah yang penuh sesak dengan banyak orang. Maria dan anak-anaknya yang lain telah mendengar dan tahu di mana Yesus berada. Mereka pun datang ke rumah itu untuk mengambil Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah tidak waras. Jelas di sini saudara bahwa pada saat itu Maria dan mereka yang merasa sebagai saudara Yesus tidak memahami sepenuhnya siapa dia dan tidak mengenal jati dirinya sebagai Mesias. Mereka belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Tapi pada akhirnya beberapa dari mereka menjadi percaya kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 tertulis bahwa mereka berkumpul dan berdoa bersama para murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita perhatikan dalam peristiwa ini saudara, Tuhan Yesus menanggapi kabar bahwa keluarganya di luar ingin bertemu dengannya. Dan tanggapan Tuhan Yesus sangat mengejutkan. Dia bertanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Kedengarannya hal ini seperti sebuah penolakan dan penyangkalan. Tapi sebenarnya tidak demikian. Momen ini dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, agar kita mengerti bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan apa artinya menjadi orang yang percaya. Setiap orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapa di surga adalah saudara Tuhan. Kita terkoneksi dengan Tuhan sebagai keluarga, dan ini mempunyai makna penting. Karena keluarga berbicara tentang hubungan kasih yang istimewa dan tidak terputus. Kalau kita adalah saudara Tuhan Yesus,
maka kita memiliki jaminan kepastian dan pemeliharaan sebagai anak-anak Bapa di sorga, dan kita mewarisi kerajaannya dalam kehidupan yang kekal. Mengenai soal Bapa di sorga, saudara, jangan lagi kita bingung tentang siapa Bapa, karena Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang percaya kepadanya adalah satu keluarga besar di dalam Kristus. Kita adalah saudara Tuhan. Mari bersyukur untuk status kita yang istimewa ini. Sungguh luar biasa. Tuhan mau mengakui kita sebagai saudaranya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kami bersyukur bersukacita karena Engkau memanggil kami sebagai saudara-Mu. Kami adalah saudara-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ini mempunyai makna yang jauh lebih dalam, yaitu bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dan sebagai anak-anak-Mu, kami hidup dalam ketaatan, dalam kasih dan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersukacita untuk status yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau jaga itu ya Tuhan, dengan terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya Tuhan berikan kami kemenangan, dan Tuhan melimpahkan senantiasa sukacita dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.